video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian sosiolinguistik, fungsi sosiolinguistik, ragam bahasa, pemilihan kata, manfaat sosiolinguistik, pandangan sosiolinguistik tentang bahasa, perbandingan pandangan tersebut dengan pandangan cabang lain, dan masyarakat bahasa. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antar unsur-unsur itu. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Fungsi sosiolinguistik. Secara umum, fungsi sosiolinguistik adalah untuk mempelajari ragam bahasa, pilihan kata, dan pemakaian kata yang tepat dengan situasi, kondisi, dan berbagai faktor lain yang dimiliki lawan bicara, agar tidak terjadi ketidakefisiensian, kesalahpahaman, dan berbagai masalah bahasa lainnya. Ragam bahasa menurut Martin Jost dalam buku yang sama memerinci ragam bahasa seperti berikut. 1. Ragam beku atau frozen merupakan ragam bahasa yang resmi untuk situasi yang khidmat dan upacara-upacara resmi. Yang kedua, ragam resmi atau formal merupakan ragam bahasa dipakai dalam pidato-pidato resmi, rapat dinas, surat-surat dinas, dan lain-lain. 3. Ragam usaha atau konsultatif merupakan ragam bahasa untuk transaksi bisnis, rapat-rapat di dunia usaha. 4. Ragam santai atau casual merupakan ragam bahasa untuk kegiatan yang sifatnya santai atau rileks. 5. Ragam akrab atau intimate merupakan ragam bahasa untuk pergaulan rumah tangga atau antar anggota keluarga. Pilihan kata. Kata adalah salah satu unsur bahasa yang penting. Komunikasi dengan bahasa pasti menggunakan kata-kata yang dirangkai hingga utuh dan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Pilihan kata yang tidak tepat selain dapat menyebabkan ketidakefektifan bahasa, juga dapat mengganggu kejelasan informasi yang disampaikan dan kesalahpahaman. Manfaat sosiolinguistik. Setiap bidang ilmu tertentu mempunyai kegunaan dalam kehidupan praktis. Begitu juga dengan sosiolinguistik. Kegunaan sosiolinguistik bagi kehidupan praktis banyak sekali, sebab bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu dalam penggunaannya. Sosiolinguistik memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa. Sosiolinguistik menjelaskan bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek atau segi sosial tertentu, seperti dirumuskan Fishman. Pandangan sosiolinguistik tentang bahasa. Sosiolinguistik melihat bahasa sebagai suatu sistem, tetapi yang berkaitan dengan struktur masyarakat. Bahasa dilihat sebagai sistem yang tidak terlepas dari ciri-ciri penutur dan nilai-nilai sosial budaya yang dipatuhi oleh penutur itu. Jadi, bahasa dilihat sebagai sistem yang terbuka. Perbandingan pandangan tersebut dengan pandangan cabang lainnya. Perubahan dan perkembangan bahasa, baik secara nasional atau bahasa-bahasa etnik, maupun internasional atau bahasa-bahasa ras, sulit dihindari. Hal tersebut terjadi sebagai akibat akulturasi budaya yang didahului dengan proses pemindahan penutur suatu bahasa ke lingkungan penutur bahasa yang lain, sehingga terjadilah perubahan dialek-dialek baru, penciptaan kata-kata baru, bahkan sering terjadi perubahan susunan sintaksisnya. Namun demikian, bahasa bisa berubah dan berkembang dengan sendirinya secara perlahan, karena menyesuaikan perkembangan dan perubahan pola dan sistem kehidupan masyarakat, penuturnya, seperti tingkat pendidikan, sosial, budaya, dan bahkan penguasaan iptek.
Masyarakat bahasa adalah sekumpulan manusia yang menggunakan sistem syarat bahasa yang sama. Bloomfield, dikutip Nababan tahun 1991 nomor 5. Pengertian masyarakat bahasa menurut Bloomfield oleh para ahli sosiolinguistik dianggap terlalu sempit, karena setiap orang menguasai dan menggunakan lebih dari satu bahasa.